Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal bahas series The Residence yang tayang di Netflix sebanyak 8 episode. The Residence ini mengisahkan tentang misteri pembunuhan di White House saat makan malam kenegaraan. Korbannya adalah pengurus rumah tangga bernama Abby Winter. Awalnya ia diduga mengakhiri hidup dan ditemukan semacam surat bunuh diri dan ada sayatan di pergelangan tangannya. Tapi detektif yang menyelidiki kasus ini yaitu Cordelia Cup tidak melihat ini sebagai hal yang simpel seperti itu. Jadi dia melakukan penyelidikan. Ada ratusan ruangan, ada banyak tersangka yang akan diselidiki. Ini jadi hal yang menarik di The Residence. Hal yang menarik yang pertama itu karakternya. Jadi detektif Cordelia Cup ini di sini tampil sebagai sosok yang agak komedi banget. Dia aja sama semua orang tuh meragukan kapasitasnya sebagai detektif gitu. Hal pertama yang dia lakuin tuh mengamati burung. Yang itu membuat semua orang, emang ini cara detektif mengungkap kasus ya. Nah, dia memang karakternya sangat terobsesi pada burung. Dia juga punya metode penyelidikan yang cukup berani, unik, dan bisa menggali informasi dari banyak orang yang disebut tersangka di dalam kasus ini. Kesukaan dia terhadap burung itu bukan cuma sebagai tempelan, tapi ada sangkut pautnya sama penyelidikannya dia. Jadi kayak dia mengaitkan tipikal burung, karakternya yang dia jadiin inspirasi terhadap penyelidikan. Kayak misalnya ada tipe burung yang seperti ini, dia juga akan menggunakan analisa itu untuk orang-orang yang dia selidikin atau keadaan-keadaan yang menurut dia sama nih tipenya, sama kayak tipe-tipe burung yang pernah dia ketahui. Selain detektif Cordelia Cup, karakter menarik lainnya itu ada namanya Sheila Cannon. Sheila Cannon ini salah satu pegawai di White House, kayak pelayan gitu yang menyajikan makanan ke para tamu. Nah, dia ini karakternya banyak berbohong selama penyelidikan. Dia tuh selalu melakukan kebohongan-kebohongan yang sebenarnya udah diketahui sama detektif Cup. Tapi kita tuh nggak bisa benci sama karakternya dia, karena karakternya dia itu memang cukup unik dan rebel banget, tapi rada komedi absurd juga. Jadi itu yang bikin dia agak terkenang di aku pribadi. Selain itu, jadi ada 8 episode, jadi tiap episode itu akan mengarah kepada beberapa tersangka. Jadi kayak di si tersangka ini tuh bakal lebih didalemin lagi karakternya seperti apa, latar belakang kehidupannya seperti apa, melalui obrolan detektif Cup dengan karakter-karakter lainnya. Jadi kita, meskipun karakter tersangkanya di sini tuh banyak, tapi kita tuh bakal pelan-pelan dikasih tahu dia ini seperti apa karakternya. Meskipun ada banyak, tapi itu cukup nggak bikin bingung, tapi emang butuh waktu untuk memahami ini. Jadi memang tipe series yang nggak bisa di skip. Yang kedua, hal menarik yang kedua itu perpindahan adegan. Perpindahan adegannya di sini tuh cukup cepat, karena kan ada penyelidikannya tuh ke banyak orang dan banyak ruangan. Jadi mungkin memang pada awalnya butuh penyesuaian untuk kayak kita tahu misalnya ruang oval kuning, ruang bermain, dan ruang-ruang lainnya. Tapi karena itu sering disebut dan menjadi lokasi-lokasi penting di dalam penyelidikan, jadi lama-lama juga bakal paham gitu kalau itu tuh namanya apa. Terus orang-orang di sini kan tersangkanya juga banyak, kayak misalnya ditanya, "Kamu jam 9 ada di mana?" Mereka tuh satu-satu ngejawab gitu. Mereka ada di mana. Dan itu cepet banget, dan kita juga harus memahami supaya kita tuh juga dapat clue-cluenya gitu, siapa pembunuhnya. Meskipun ya itu cukup rumit ya pada awalnya, karena selalu penyelidikannya itu selalu mengarah kepada ketika kita kira oh ini nih nyurigain karakternya, tapi ternyata bukan, itu ngarah ke karakter yang lainnya lagi. Tapi itu yang bikin penasaran dan tetap
pengen bikin nonton untuk episode-episode selanjutnya. Hal menarik yang ketiga itu ada karakter Hugh Jackman. Hugh Jackman di sini tuh sama sekali nggak pernah muncul. Dia tuh selalu disebut di dalam dialog-dialog pemeran di sini, tapi dia nggak pernah muncul mukanya. Jadi kayak cuman di shoot bagian bahunya aja, atau dari belakang, atau dari dialog-dialog para pemeran yang ada di sini. Tapi atau suaranya juga ada, tapi kita nggak pernah lihat mukanya Hugh Jackman di sini. Tapi dia itu juga bukan sebagai tempelan aja. Dia juga kayak misalnya ada kaitannya sama penyelidikan. Ada salah satu pelayan yang ngefans banget sama Hugh Jackman. Jadi ketika ditanya, kamu kemana jam segini? Jam segini aku nganter makanan, tapi di jalan aku ketemu sama Hugh Jackman dan itu membuat aku agak terpukau. Nah, itu yang Hugh Jackman itu juga jadi salah satu misteri gitu di sini. Nah, kenapa ada Hugh Jackman? Jadi ini tuh makan malam kenegaraannya itu sama pemerintah Australia. Nah, Hugh Jackman salah satu aktor Australia yang mungkin bisa menjadi semacam icon kali ya dari Australia, yaitu salah satu aktor terkenalnya Hugh Jackman. Hal menarik yang keempat itu adalah White House-nya sendiri. Mungkin ini nggak kayak aslinya gitu ya, tapi setidaknya kita tuh paham White House itu di dalamnya kayak gimana. Setidaknya mungkin itu bukan hal yang sebenarnya, tapi sedikit gambaran tentang White House, tentang mungkin presidennya berganti, tapi orang-orang di dalam White House-nya tidak. Orang-orang yang bekerja di White House itu adalah orang-orang yang udah lama banget dari dulu ada di sana. Kita jadi tahu, dikasih lihat kayak yang ngurusin makanan itu gimana, dari makanan itu gimana konsepnya, gimana perdebatan di dapurnya. Belum lagi ada area perkebunannya, itu ngurus kebunnya kayak gimana. Bahkan ngurusin toiletnya itu seperti apa. Kesibukan-kesibukan para pegawai di White House ini dan orang-orang baru, ketika presiden baru itu kan baru lagi yang datang. Disitulah terjadi konfliknya di White House itu. Tapi selain itu, mereka yang bekerja di White House ini mengalami ancaman nyawa, karena White House itu juga beberapa kali ada serangan. Mereka bukan cuma kerja kayak biasa, kayak misalnya masak, tapi juga mengalami ketakutan gitu karena terjadi banyak serangan di White House itu. Terus sedikit banyak dari dialog-dialognya ada bahas tentang kebiasaan-kebiasaan dari presiden-presiden sebelumnya, tentang masing-masing presiden itu punya keunikannya sendiri, punya kebiasaan-kebiasaan uniknya sendiri saat tinggal di White House itu. Nah, secara keseluruhan, The Residence ini cukup menarik untuk disimak karena meskipun pembunuhan, tapi ini dikemas ringan banget. Komedinya komedi absurd, dan kamu bakal suka sama detektif Cordelia Cup karena dia begitu menyenangkan dalam menyelidiki kasus pembunuhan ini. Segitu aja review The Residence kali ini. Buat kalian yang udah nonton, silakan kasih pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!